Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang kelihatannya pagi ini cukup cerah ya. Kita melanjutkan materi kita hukum bisnis pada hari ini, yaitu akan membahas tentang hukum kontrak. Hukum kontrak ini diantara materi hukum bisnis kita masukkan dalam bab 2. Ya, kita lanjut. Nah, pokok bahasan dari bab 2 ini adalah pertama, prinsip-prinsip kontrak, kemudian kontrak dalam kaitannya dengan alat bukti, kemudian hal-hal yang terkait dengan kontrak, merancang dan menyusun suatu kontrak atau kontrak drafting, yaitu meliputi unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu kontrak dan anatomi kontrak. Baik, nah dalam perkuliahan kita kali ini kita hanya akan membahas tentang prinsip-prinsip umum dari suatu kontrak. Nah, apa yang menjadi prinsip umum suatu kontrak? Kalau kita melihat dari pengertian dari kontrak itu sendiri, maka kontrak itu dalam arti yang sangat dimengerti oleh umum bahwa kontrak itu adalah perjanjian. Ya, sementara perjanjian itu kadang-kala kita artikan sebagai bisa dalam bentuk tertulis dan bisa juga dalam bentuk yang tidak tertulis. Nah, dalam arti umum ini kontrak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Nah, kemudian hal ini terkait dengan pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa untuk format dari suatu kontrak itu tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan bahwa kontrak itu secara tertulis. Kita bisa membuat kontrak itu tertulis ataupun bisa secara lisan. Sepanjang kontrak itu memenuhi syarat sahnya satu kontrak, maka kontrak itu berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak. Nah, itu pengertian umumnya. Nah, kemudian kita masuk pada sebelum masuk kepada syarat sahnya kontrak, kita akan masuk pada asas. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas asas-asas kontrak, yaitu asas kontrak sebagai hukum mengatur. Nah, sebagai hukum mengatur, maka kontrak itu adalah peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum yang membuatnya. Jadi dengan adanya kontrak ini yang dibuat secara sah oleh para pihak, maka dia akan berlaku bagi para pihak tersebut sebagai hukum yang mengatur. Bahkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa kontrak yang dibuat secara sah, maka dia akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian yang kedua, kontrak sebagai asas dengan kebebasan berkontrak. Ya, para subjek hukum itu bebas melakukan kontrak. Ya, karena kontrak itu memang kalau kita membeli sesuatu, kita dapat membeli kepada siapa saja sepanjang orang tersebut mau menjualnya tentunya ya. Nah, kemudian juga objek yang diperjualbelikan juga harus sah secara hukum. Baik. Nah, kemudian asas yang ketiga adalah asas fakta sum serpanda. Yaitu asas ini adalah asas yang paling tua, mungkin sejak adanya manusia, itu asas ini sudah ada. Ya. Nah, asas ini mengatakan bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi kontraknya tersebut. Kemudian berikutnya asas konsensual adalah jika suatu kontrak telah dibuat secara sah, maka kontrak tersebut telah mengikat secara penuh pada saat terjadinya kata sepakat. Nah, itu ya. Jadi konsensus. Kemudian berikutnya asas obligatoire. Asas ini adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang telah menyepakati kontrak tersebut, maka dia akan mengikat secara timbal balik dan menimbulkan hak dan kewajiban sebatas tanggung jawab yang timbul dari kontrak itu sendiri.
kita masuk kepada syarat sahnya kontrak. Ada 4 syarat sah kontrak, yaitu kata sepakat. Kemudian yang kedua adalah para pihak cakap secara hukum. Yang ketiga adalah hal tertentu. Kemudian yang keempat adalah sebab-sebab yang halal. Para mahasiswa yang kami hormati, untuk selanjutnya, untuk memperdalam syarat sahnya kontrak ini, kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya, dan saya minta kepada kalian sebelum pertemuan berikutnya, saya minta kepada kalian untuk membaca referensi yang ada, buku Pak Farid yang kalian sudah terima semua, baca dengan sebaik-baiknya, kemudian kalian bisa mengambil suatu kesimpulan tentang syarat sahnya kontrak itu. Karena kalau tidak memenuhi 4 syarat sah yang sudah disebutkan tadi, maka kontrak tersebut tidak akan bisa berlaku secara sah, yaitu kata sepakat, para pihak cakap secara hukum, kemudian hal tertentu, dan sebab yang halal. Pertemuan kita pada hari ini mungkin cukup sekian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.